Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah teman-teman mencabut tanaman liar di halaman rumah, lalu langsung membuangnya begitu saja? Kalau iya, mungkin setelah menonton video ini, teman-teman akan berpikir dua kali. Karena ternyata ada beberapa tanaman yang sering dianggap gulma atau pengganggu, padahal sejak dulu sudah dimanfaatkan sebagai tanaman herbal, bahkan telah diteliti dalam berbagai penelitian. Di video kali ini, kita akan membahas 3 tanaman yang mungkin sering kita injak tanpa sadar, yaitu krokot, meniran, dan ilalang. Apa saja manfaatnya, bagaimana cara mengkonsumsinya, dan apakah semuanya aman digunakan? Yuk simak sampai selesai ya. Yang pertama, krokot, sayuran liar yang kaya omega 3. Kalau teman-teman pernah melihat tanaman yang tumbuh menjalar di sela-sela batu atau di kebun dengan batang kemerahan dan daun kecil yang tebal, mungkin itu adalah krokot. Banyak orang menganggapnya gulma, padahal di beberapa negara, krokot justru dijual sebagai sayuran. Yang menarik, krokot termasuk salah satu sayuran dengan kandungan omega 3 tertinggi di antara sayuran hijau lainnya. Selain itu, krokot juga mengandung vitamin A, vitamin C, vitamin E, magnesium, kalium, kalsium, zat besi, serta berbagai antioksidan. Lalu apa manfaatnya? Yang pertama, membantu menjaga kesehatan jantung. Omega 3 dikenal membantu menjaga kesehatan pembuluh darah dan mendukung fungsi jantung. Kedua, membantu melawan radikal bebas. Antioksidan dalam krokot membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat stres oksidatif. Ketiga, membantu menjaga kesehatan mata. Vitamin A yang tinggi berperan penting dalam menjaga fungsi penglihatan. Keempat, baik untuk kesehatan kulit. Vitamin C membantu pembentukan kolagen sehingga kulit tetap sehat. Kelima, kandungan seratnya membantu memperlancar pencernaan. Kalau ingin mengonsumsi krokot, pilih yang tumbuh di tempat bersih, bukan di pinggir jalan yang banyak polusi atau terkena pestisida. Bisa dijadikan tumisan, lalapan setelah direbus sebentar, campuran sayuran bening, bahkan salad. Rasanya sedikit segar dengan tekstur yang renyah. Kedua, meniran. Tanaman kecil dengan khasiat yang besar. Sekarang kita akan bahas ke tanaman meniran. Tanaman ini ukurannya kecil. Kalau dilihat sekilas, buahnya seperti menempel di bagian bawah daun. Meskipun kecil, meniran sudah lama digunakan dalam pengobatan tradisional. Penelitian menunjukkan bahwa meniran mengandung flavonoid, tanin, alkaloid, lignan, dan berbagai senyawa aktif lainnya. Lalu apa manfaatnya? Yang pertama, membantu mendukung daya tahan tubuh. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa ekstrak meniran memiliki efek imunomodulator, yaitu membantu mengatur respons sistem kekebalan tubuh. Yang kedua, memiliki aktivitas antioksidan, artinya membantu melindungi sel tubuh dari kerusakan. Yang ketiga, berpotensi membantu menjaga kesehatan hati. Karena itu, meniran sering diteliti sebagai salah satu tanaman yang memiliki efek hepatoprotektif. Yang keempat, memiliki sifat antimikroba sehingga masih terus diteliti manfaatnya terhadap berbagai mikroorganisme. Biasanya masyarakat mengolah meniran menjadi rebusan atau teh herbal. Namun perlu diingat ya, tanaman herbal bukan berarti boleh dikonsumsi berlebihan. Bagi ibu hamil, ibu menyusui, atau yang sedang mengonsumsi obat rutin, sebaiknya berkonsultasi dengan tenaga kesehatan terlebih dahulu ya. Yang ketiga, tanaman ilalang, musuh petani yang ternyata punya banyak manfaat. Kalau mendengar ilalang, mungkin yang terbayang adalah tanaman yang sulit dibasmi. Akarnya panjang dan cepat menyebar. Tidak heran banyak petani kurang menyukainya. Namun, siapa sangka, bagian akar ilalang sudah lama digunakan dalam pengobatan tradisional. Akar ilalang mengandung berbagai senyawa alami yang masih terus diteliti.
Secara tradisional, akar ilalang sering dimanfaatkan untuk membantu meredakan panas dalam, membantu melancarkan buang air kecil, dan sebagai minuman penyegar tubuh. Beberapa penelitian juga menunjukkan adanya aktivitas antioksidan dari ekstraknya. Biasanya akar ilalang dicuci hingga bersih, kemudian direbus dan airnya diminum. Tetapi tentu saja pastikan tanaman berasal dari lokasi yang tidak tercemar limbah atau bahan kimia. Tanaman liar belum tentu tidak berguna ya. Jadi teman-teman, dari ketiga tanaman tersebut kita bisa belajar satu hal. Seringkali sesuatu yang kita anggap tidak berguna ternyata menyimpan manfaat besar. Begitu juga dalam kehidupan. Jangan mudah meremehkan sesuatu hanya karena tampilannya sederhana. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan begitu banyak tumbuhan di bumi ini dengan berbagai manfaat yang terus dipelajari oleh para ilmuwan. Semakin kita belajar tentang alam, semakin kita menyadari betapa luar biasanya ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Tetapi, perlu diingat juga, tanaman herbal bukanlah pengganti pengobatan dokter. Kalau mengalami penyakit serius atau memiliki kondisi kesehatan tertentu, tetap konsultasikan dengan tenaga medis. Herbal lebih tepat dijadikan bagian dari pola hidup sehat, bukan sebagai satu-satunya pengobatan. Nah, sekarang saya ingin bertanya, di antara ketiga tanaman tadi, mana yang paling sering tumbuh di sekitar rumah teman-teman? Apakah krokot, meniran, atau justru ilalang? Tulis di kolom komentar ya. Kalau teman-teman punya pengalaman mengolah salah satu menjadi makanan atau minuman, boleh juga dibagikan supaya menjadi inspirasi bagi yang lain. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kita bahwa tanaman liar pun bisa menjadi anugerah yang luar biasa jika kita mengenalnya dengan benar. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.